Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, urapi hamba, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus, amin. Selamat malam bagi kita semuanya. Good evening for all of us. God is good All the time. and all the time. God is good. Terima kasih. Di malam hari ini sangat penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu saya mau mengundang dari kaum Hawa untuk boleh maju ke depan. Untuk menjawab pertanyaan. Saya memiliki satu pertanyaan yang sangat mudah. Saya memiliki hadiah untuk kalian. Boleh maju ke depan? Ayo. Ya silahkan maju ke depan. Pertanyaan sangat mudah sekali. Untuk menunggu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Hima Fakultas Filsafat yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di malam hari ini. Thank you for the Philosophy Student Association for the opportunity. Dan saya juga berterima kasih untuk kedua lagu pujian yang diberikan kepada Tuhan. Also thank you for the 2 special songs. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada sahabat saya. Matur nuwun Bang Elkan. Terima kasih. Baik, ada dari kaum wanita? Kita pindah. Oke, siap. Silakan. Boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Priscilia dari Keperawatan tingkat 2. Oke. Salam kenal ya, Cila. Baik, saya mempunyai sini sebuah garam, saudara. Ini garam. Cila, saya letakkan garam ini di meja. Dalam 1, 2, 3 bulan, bahkan setahun, apakah garam ini bisa menjadi air biasa atau rasanya seperti air biasa, nggak ada rasa asinnya lagi? Bisa? Mungkin enggak. Hah? Enggak lah. Enggak. Jangan kata mungkin. Tebak. 1 bulan, apakah rasanya ini bisa menjadi air garam ini? Tanpa disentuh, tanpa diganggu. Tetap tempatnya. Ini maksudnya jadi tawar gitu? Ya, tak jadi tawar, bisa nggak ada rasa asin lagi. Untuk sebulan enggak? Nggak. Oh, jadi 2 bulan bisa? Belum juga. Belum ya. Oke, jadi keputusannya apa? Tidak bisa? Tidak bisa berubah menjadi tawar. Oh, tawar ya, nggak bisa jadi. Oh, nggak bisa jadi asin lagi ya? Ya tetap asin. Oh, tetap asin. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih ya, Cila. Oke, terima kasih. Oke, kita boleh bertenang diri ya, teman-teman. Saudaraku yang terkasih, Our beloved brother di and malam sister. hari ini khotbah saya adalah garam dan terang. Tonight's sermon entitled The Salt and the Light. Dan mari kita lihat apa manfaat daripada garam. And let's take a look the function of the Yang salt. pertama, garam dapat mengakibatkan tanah tidak subur karena terlalu banyak. The salt can make the land Dan unfertilized kadar asinnya terlalu tinggi. because the level of the salty. Yang kedua, Abimelek mengikuti kebiasaan kuno dalam menaburi reruntuhan Sihem dengan garam. Abimelech followed the tradition to Sebagai sprinkle tanda kesunyian kekal. the ruined city. Yang ketiga, Elisa menggunakan garam untuk menyehatkan air. Elisha used salt to purify the water. Dan bayi-bayi yang lahir biasanya ditaburi dengan garam atau diolesi dengan garam sebelum dibendungi. And even the baby also used the salt. Yang kelima, di kalangan masyarakat Timur Dekat, mereka menggunakan garam sebagai pengesah sebuah perjanjian. In the eastern people used the salt as the Sebagai agreement pengawet akan perjanjian to preserve the covenant antara Allah dengan bangsa Israel. between the Lord and the Israelites. Yang keenam, Ayub juga mengatakan bahwa garam itu berfungsi sebagai penyedap rasa. Job said also the salt give a Dan yang flavor. ketujuh, mengawetkan. The 7 is to preserve Dan masih banyak manfaat garam lainnya. and many benefits. Saudaraku yang terkasih, dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Our brother and sister, in Matthew 5 verse 13 and Ini adalah 16, khotbah Yesus di atas bukit. this is the sermon of Jesus Dan Christ on hill. sementara Yesus berkhotbah, While Jesus preaching, ia tahu isi hati para pendengarnya. he knew the heart of his audiences. Ia tahu masalah mereka.
He knew their problem. Pertanyaannya sekarang, The question is, siapakah pendengar Yesus ketika ia berkhotbah di atas bukit? who are the audiences of Jesus Christ? Yang pertama, murid Yesus. The first one is Jesus' disciples. Yang kedua, warga Yahudi Galilea biasa. The second one is Jewish Galilean. Yang ketiga, nelayan. The third one is fisherman. Dan yang keempat, petani, The fourth one is the farmer, buruh. workers. Dan yang terakhir, pedagang kecil. And the last is the small traders. Ketika Yesus berkhotbah kepada mereka, When Jesus was preaching to Yesus them, tahu bahwa mereka sedang terjajah. Jesus knew that they are colonized. Apakah yang terjadi kepada mereka? What happened with them? Mereka terjajah secara politis. They colonized in politics. Mereka terjajah di bawah kekuasaan Romawi They was colonized in Roman yang Empire. memberlakukan pajak dengan sangat mencekik. Tax policy caught the people Dan kemudian melakukan kekerasan di mana-mana. and did harassment. Dan yang kedua, mereka terjajah secara religius. The second one is religious. Orang-orang Farisi menganggap mereka sangat rendah. Pharisees skeptical. They are Menganggap really mereka low. bahwa tidak cukup taat menjalankan ritual dan hukum Taurat. They're not faithful enough to follow the law of God. Dan menganggap mereka tidak layak mendapatkan kesempatan kasih karunia. And they thought that the people don't Lalu deserve mari to kita solve. melihat solusi dari orang-orang Yahudi. Let's take a look at the solution from the Jews. Pertama dari kaum Zelot. The first one from Zelot. Mereka mengusungkan sebuah jalan revolusi bersenjata. They want to revolution. Mereka ingin melawan, They want to against melakukan pembantaian juga. and also massacre. Yang kedua dari kaum Farisi. The second from Pharisees. Mereka memilih jalan untuk pemisahan dan pemurnian They choose dividing secara religius. and purify in religion. Dan ini justru berpotensi menciptakan eksklusivitas. And it potentially make an Dan bahkan exclusivity. membuat mereka menjadi sombong secara rohani. And it make them prideful in Lalu kita spiritual. melihat solusi dari kaum Saduki. We can take a look in Sadducees. Mereka memilih kolaborasi dengan pemerintahan Romawi They choose to collaborate with Roman untuk Empire mempertahankan status mereka. to protect their status. Dan ini berarti mereka harus mengorbankan iman mereka demi keuntungan duniawi. It means they should sacrifice Yang their keempat, faith. orang awam. The fourth one is ordinary Mereka people. adalah pendengar Yesus yang terjepit, They are Jesus tanpa listener kekuatan, without power, tanpa pengetahuan, without knowledge, dan tidak ada yang dapat mengubah keadaan mereka. and no one can change their life. Sehingga dalam kehidupan mereka, mereka merasa kebingungan, So in their life, they are really kelelahan, confused, exhausted, dan mengharapkan satu pengharapan yang baru. and miss one hope. Lalu bagaimana solusi dengan Yesus Kristus? How about the solution from Jesus Christ? Yesus tidak hanya mengatakan kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Jesus not only said that you are the salt of the Yesus earth tidak and hanya the light of memberikan the earth. solusi, Jesus gave a solution. tetapi sebelumnya ia memberikan juga penghiburan dan penguatan. Jesus also gave comforter. Ia mengatakan kepada mereka, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. He said that blessed Berbahagialah are the orang yang poor berduka in cita spirit. karena mereka akan dihibur. Blessed are they that mourn. Berbahagialah orang yang lapar akan haus kebenaran. Blessed are the meek, for Dan they shall lain be filled. sebagainya. And the other. Garam dalam bahasa Yunani halas. The salt in the Greek is Dan dalam halas. bahasa Ibrani melak. In Hebrew is melach. Mari kita baca, buka Alkitab dalam Matius 5 ayat 13. Let's take a look in Matthew 5. Kamu verse adalah 14. garam dunia. You are the salt of the earth. Jika garam itu menjadi tawar, But if the salt have lost dengan its apakah flavor, ia diasinkan? by what it can be salt? Saudara, ada kata tawar di sini. This word tasteless. Untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh Yesus tentang garam, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa kata tawar yang diucapkan oleh Yesus. Before we understand what Jesus mean about the salt, we should understand the meaning of tasteless salt. Pertanyaannya sekarang, The question is, bagaimana garam itu bisa menjadi tawar? how come the salt become tasteless? Tadi sudah sepakat ya dengan saudari Cila, bahwa garam ini tidak bisa menjadi tawar atau menjadi air biasa. Sister Sheila said that the salt Rasa can't be- asinnya tetap, the salt is still. tetapi bagaimana
garam itu bisa menjadi tawar yang Yesus maksud? But how about Jesus mean about Mengapa the bisa tasteless? tawar? How it can become tasteless? Di zaman Yesus, At the Jesus time, garam itu berbentuk batu atau batu kristal. the salt was formed in crystal. Dan di dalam batu itu And on that crystal, terkandung kadar garam yang tinggi atau yang sedang. it has a salty level. Ketika mereka memasak, When they are cooked, mereka akan berulang kali mencelupkan batu ini ke dalam masakan mereka. they will put the crystal frequently. Dan seiringnya waktu berjalan, After a long time, mereka terus menggunakan batu ini, they use the salt, maka kadar garam yang ada di dalam batu ini menjadi tawar atau hilang. and the salty level will decrease. Baik. Itu sebabnya Yesus bisa berkata tawar di zaman itu. That's why Jesus can say that Tawar dalam tasteless. bahasa Yunani moraino, Tasteless in the Greek is yang artinya moraino. bertindak dengan kebodohan. It means that do with a foolish. Dan ini merujuk kepada sebuah identitas. And it refers to identity. Identitas siapakah di dalam Alkitab yang bertindak dengan kebodohan? Who have this identity? Yaitu 5 gadis bodoh. The 5 foolish virgin. Saudara, bodoh di sini dalam bahasa Yunaninya moros. Brother and sister, foolish in this word is Dan moros. bodoh yang dimaksud di sini bukan berbicara tentang intelektual, Moros not refer to intellectual. tetapi berbicara kepada setiap orang yang sering mengeraskan hati dan menolak dorongan Roh Kudus. But for the people who reject the truth, Jadi kata moraino berasal atau berawal dari kata moros. so the word of moreno come from Artinya moros. tawar itu juga adalah bodoh. The tasteless equal to foolish. Berarti identitas 5 gadis bodoh ini adalah So the identity of these 5 virgin is tawar, tasteless. hambar. Tasteless. Apa buktinya bahwa mereka itu tawar? What the evidence? Awalnya mereka memiliki cahaya. Firstly, they have the Awalnya light. mereka memiliki terang. They had the light. Awalnya mereka memiliki iman. They had faith. Tetapi ketika mempelai itu datang, When the man came, iman mereka redup. Cahaya mereka hilang, mati. the light fade away. Lalu, apa yang bisa tawar, hambar, moraino? So what things that can be tasteless? Mari kita baca dalam Matius 24 ayat 12. Let's take a look in Matthew 24 verse 12. Dan semakin bertambah dosa, And because iniquity shall abound, maka kasih orang banyak dingin. the love of many shall wax cold. Saudaraku, tawar yang dimaksud Yesus adalah kasih yang semakin memudar. Brother and sister, tasteless refer to Baik itu kasih cold love. kepada Allah The love for God maupun kasih kepada sesama manusia. or love for each other. Itu sebabnya di zaman Yesus, That's why at Jesus' time, di kerajaan Romawi, in the Roman tidak Empire, memiliki kasih. without love, Apa buktinya? what the evidence? Selain mereka memperlakukan pajak dengan sangat mencekik, Not only mereka texting, melakukan penindasan dan kekerasan, they also torture. jangankan orang yang berdosa, Not even the sinner. yang tak berdosa sekalipun mereka bunuh. The pure also got torture from. Mereka salibkan, They crucified yaitu Yesus sendiri. Jesus Christ himself. Tak ada kasih, saudara. No love. Kolose 4 ayat 6 berkata, hendak kata-katamu senantiasa penuh kasih. In Colossians 4 verse 6, let your word full of grace. Orang-orang Farisi tidak memiliki kasih, perkataan mereka tidak memiliki kasih. The Pharisees did not have love. Perkataan mereka menjadi hambar. Their words are tasteless. Apa buktinya? What the evidence? Mereka berdoa kepada Allah. They pray to God. Ya Tuhan, Oh aku Lord, mengucap syukur kepadamu. be grateful to you. Karena aku tidak sama seperti semua orang ini. Because I'm not the same like Bukan the other. perampok, Not like a robbery. bukan orang lalim, Not a sinner. bukan penjinah, Not idolatry. bukan pemungut cukai. And even not a tax Seperti di collector. belakang saya ini. Like behind me. Tak ada kasih. No love. Mereka memandang semua orang itu tidak akan selamat, saudara. They saw that they will not save. Mereka memandang orang tidak berhak mendapatkan kesempatan untuk
bersama Yesus. They did not deserve to be like with Jesus. Menganggap orang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kasih karunia dari Yesus. And they thought that they will not deserve to get grace Mereka from God. menghakimi. They judge. Lalu apa buktinya bahwa mereka hambar orang-orang Farisi? So what the evidence? Mereka mendapati perempuan yang berzina. They got an idolatry woman. Ketika mereka dapati, mereka ingin melempari dia dengan batu. When they saw that Tidak they ada want to kasih, throw saudara. the stone. Mereka merasa suci, They feel they're holy. sehingga mereka menganggap orang lain tidak berhak untuk mendapatkan And kekasih though karunia. they are not deserve to get salvation. Kita baca dalam Kemenangan Akhir halaman 495. In the great controversy, Dan pengakuan seorang bahwa ia tanpa dosa adalah suatu bukti bahwa ia yang membuat pengakuan itu sebenarnya jauh dari kudus. and a person confession of being without sin is a proof that the person making the confession is far from being holy. Semakin besar jarak antara dia dengan Kristus dan semakin tidak memadai konsepsinya mengenai tabiat ilahi dan tuntunannya. The greater distance between him and Christ, and the more adequately his conception of divine Dan character. semakin benar ia tampak oleh matanya sendiri. And the more righteous Dan he appears. inilah yang terjadi kepada orang Farisi. And it happened Dan in mungkin di Pharisees, antara kita juga. and also for all of us. Dalam Matius 5 ayat ke-13 tadi, In Matthew 5, ada verse kata 13, diasinkan. there is word salted. Lalu pertanyaannya, garam yang sudah tawar tadi, bagaimana dapat diasinkan? So the question is, how tasteless salt can be salted again? Di depan ayatnya lagi katakan, tidak ada gunanya, It useless. tidak dapat diasinkan, It can be salted tidak again. dapat diselamatkan lagi saudara. Can't be saved anymore. Pertanyaannya, kenapa? The question is why? Kenapa tidak bisa diasinkan lagi? Why it can't be salted again? Baca dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. In Hebrew 6, Pernah verse diterangi 4, hatinya, for it is impossible for those pernah mengecap karunia surgawi, have tasted the heavenly gift pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, and were made partakers of Holy pernah Ghost, mengecap firman yang baik dari Allah, and have tasted the good word of dan God karunia-karunia yang akan datang. and the power of the Saudara, word. bagaimana lagi dapat diasinkan? Brother and sister, how can be salted Kalau again 5 poin ini ditolak, when this 5 point rejected? kasih mereka kepada Allah menjadi tawar. Their love with God is tasteless. Dan ketika tawar tidak bisa diasinkan lagi, When tasteless can be salted again, ketika mereka murtad kembali, they will apostate again. apakah harus banting kepala lagi Yesus di depan saudara? Are they- Tidak bisa. 5 ini sudah ditolak. This 5 point rejected. Sampai nafas terakhirnya, Until his ia death, tetap menolak Yesus sebagai juru selamat. he still rejected Dan menolak Jesus Christ. kebenaran-kebenaran Yesus. And the truth of Ini yang Jesus tidak Christ. dapat diasinkan lagi saudara. This is, it can be salted again. Itu sebabnya Yesus mengatakan That's dalam what Jesus Alkitab said. dan para nabi, jika engkau mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, When we want to hear the voice of God, jangan keraskan hatimu. don't harden your heart. Maka kita lompat ke ayat 8, saudara, Ibrani pasal 6 ayat ke-8. We move to the verse 8. Apa yang terjadi? What happened? Dalam Ibrani 6 ayat 8, In Hebrews 6 verse 8, ada kata ia tidak berguna. there's a word useless. Bandingkan dengan Matius 5 ayat 13. Compare with Matthew 5 Dikatakan verse 13. juga hal yang sama, tidak ada gunanya. It also refer to useless. Lihat lagi Ibrani pasal 6 ayat 8. Berakhir dengan pembakaran. Let's take a look in Hebrew. Lalu verse- bandingkan dengan Matius 5 ayat 13, dibuang dan diinjak orang. If Matthew 5 verse 13. Bukan saya yang mengatakannya, away. Alkitab yang mengatakan. Not me, but Bible said. Saudaraku yang terkasih, Our beloved brother and sister. dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12, In John 8 verse 12. Yohanes 9 ayatnya yang ke-5, John 9 verse 5. dinyatakan bahwa Yesus adalah terang itu yang sesungguhnya. Jesus himself is the light of the earth. Jika kita ingin menjadi terang itu, When we want to become the light, maka kita harus mengikut Yesus. we should follow Jesus Christ.
Matius 5 ayat 14 sampai 15. Matthew 5 verse 14. Kamu and adalah 15. terang dunia, You are the light of the earth, kota yang terletak di atas gunung. the city on the hilltop. Siapakah terang ini yang di atas gunung? Who are they? The light. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Isaiah 52 verse Betapa 7. indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit. How beautiful Siapakah on top mereka? of the hill. Who are they are? Mereka pembawa berita They are a messenger. yang mengabarkan berita damai Proclaim the good news dan yang mengabarkan kabar baik. and share the good news. Mereka yang mengabarkan berita selamat They will share the dan salvation berkata kepada Sion and say to Sion dan bahkan kepada kita di malam hari ini, and to all of us, Allah itu adalah Raja. the Lord is the King. Saudaraku yang terkasih, ada pelita dan kaki Dian. Brother and sister, there's a candle and the lampstand. Kaki dan pelita, kaki Dian dan pelita ini adalah Yesus sendiri. The light and also the lampstand refer to Jesus Christ Itu himself. sebabnya saudara, That's why our brother and sister, ketika kita memberitakan Injil, when we spread the gospel, menjadi terang. be a light. Di Yesaya 52 tadi katakan bahwa Yesuslah yang harus menonjol. In Isaiah 52 verse 7, we should shout at Jesus Christ. Bahwa Yesus itu adalah Raja. That Jesus Christ is the King. Saudaraku yang terkasih, ada kata gantang di sini. Our brother and sister, there's a word basket. Ini adalah ukuran 1,5 galon. This is a measurement of 1/2 of gallon. Ketika terang lilin itu kita taruh di bawah gantang, When the light we put on the basket, maka terang ini cahayanya akan tertutup. and the light will not spread away. Cahaya akan tersembunyi. The light will be hidden. Dan gantang ini adalah masalah, And the basket refer to the problem. Politik, pekerjaan duniawi, our work, kesuksesan yang ditawarkan. our achievement. Ini adalah gantangnya. This is the basket. Saudara, ketika kita mempunyai terang itu, Brother and sister, ketika when kita we have sudah the light, menjadi terang, when we are become the kita light, terkadang terhimpit oleh masalah. we sometimes got trouble. Ketika kita terhimpit masalah, kebenaran itu, When we get the trouble, terang itu, the truth, the kita light, sembunyikan di bawah gantang. we hide it. Kita sembunyikan In the di bawah basket. masalah kita. We hide the truth in our trouble. Ketika kita dihimpit politik dan pekerjaan duniawi, When we have a problem in kita our work, menyembunyikan kebenaran yang Yesus sudah tawarkan kepada kita. we hide the truth that Jesus Christ Begitupun dengan gave to us. Rasul Petrus. Even also the Peter, Ia menutupi identitasnya sebagai murid Yesus. he hide himself Ia as the menyangkal disciple of Yesus Jesus sebagai Christ. gurunya. He rejected, proclaimed Jesus Christ as his disciple, this teacher. Dan begitu pun dengan Yunus. Even Jonah, Ia menyembunyikan kebenaran dan terang itu di bawah kapal. also hiding the truth in the ship. Saudaraku, Brother and sister, slide terakhir. the last slide. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-9. 2 Thessalonians 3 verse Bukan 9. karena kami tidak berhak untuk itu. Not because we have not power, Melainkan kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. but to make ourselves an example Supaya kamu ikuti. unto you to follow us. Kamu adalah garam dunia. You are the salt of the earth. Kamu adalah terang You dunia. are the light of the earth. Yesus tidak mengatakan kamu harus menjadi terang dan garam dunia. Jesus not say you are obligated to be the light Tidak ada and the kata salt. harus There's no di ayat obligate. itu. Yesus tidak memaksa kita untuk harus menjadi terang dan garam Jesus dunia. not force us to Yesus be memberikan the salt. kebebasan kepada kita. Jesus give us independent. Ketika Yesus memberikan kebebasan kepada kita When Jesus Christ give us dan mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. that you are the salt of the earth. Sesungguhnya Yesus memberikan kita sebuah identitas. Jesus gives us identity. Bahwa kamu adalah anaknya That you are the children yang memiliki terang itu. who have the light, Yang memiliki garam itu. who have the salt. Yesus tidak hanya mengatakan kamu adalah garam. Jesus not only say that you are the salt of the earth. Tetapi Yesus mengatakan satu paket. Yaitu kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia. But Jesus said you are the salt of the earth and also the light of the earth. Karena garam tidak dapat memberikan rasa. Garam tidak memberikan terang. Because the salt can't be Karena bright. garam tidak dapat menerangi.
Because salt can be shine. Garam hanya dapat memberikan rasa. The salt just give a flavor. Itu sebabnya Yesus katakan That's dengan why Jesus lengkap, said completely. kamu adalah terang You are the light dan kamu adalah garam. and you are the salt. Saudaraku yang terkasih, Our brother and sister, biarlah melalui firman Tuhan ini, hope from this sermon kita boleh senantiasa menerima Roh Kudus setiap hari. let us faithful to Yang accept menyatakan Holy bahwa Spirit, kita adalah garam dan terang dunia. that we are the salt and the light Yang of the dimana kasihnya tidak menjadi tawar. earth. That the love never Memandang semua orang selamat. and everyone will be saved. Memandang orang berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk kasih karunia. And everyone deserve to get grace from God. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless us. Thanks for the wonderful sermon. And now let's sing a song, our closing song in SD hymnal number 191, Love Divine, Shall We Arise?